Kami siap Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, seluruh itu
hati untuk sama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Kami mencari wajah-Mu Tuhan, dan kami menemukan kasih-Mu di dalam hidup kami. Sebab sungguh indah Engkau Tuhan. Ku cari
kami. Siang hari ini kami datang di hadapan Tuhan merendahkan diri. Kami diberi kesempatan untuk belajar dan melakukan firman. Roh Kudus yang mengurapi hati pikiran kami, biarlah firman yang ditaburkan itu dapat tertanam, berakar, bertumbuh dan juga dapat menghasilkan buah. Terima kasih Bapak menyerahkan waktu firman ini ke dalam tangan dan program. Dalam nama Yesus yang adalah firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan dulu kembali. Ya, sekali lagi shalom Bapak Ibu. Shalom. Mungkin bisa kita ganti slide ya untuk PPT-nya. Ya, sedikit ini ya Bapak Ibu. Sebenarnya hari ini Kak Glenn yang punya tugas sebenarnya ya. Tapi tadi pagi tiba-tiba beliau menghubungi saya secara mendadak ya Bapak Ibu ya. Kata beliau, hamba Tuhan siap tidak siap harus siap katanya. Jadi ya puji Tuhan, saya diberi kesempatan lagi untuk melayani di tempat ini. Ini yang kedua kali ya Bapak Ibu. Kali ini yang kedua kali. Kalau mungkin ada yang belum kenal, ya perkenalkan secara singkat. Nama saya Wisnu Jabu, asal dari timur Indonesia bagian timur yang saat ini melayani di Bekasi dan juga di Pasar Baru. Jadi warawiri kata orang Jawa. Jadi Bapak Ibu sepintas, hari ini kita akan berbicara tentang ketika berkat tidak berhenti di kita ya Bapak Ibu. Kita akan memahami sebenarnya apa sih berkat yang Tuhan berikan bagi saya. Apakah sifatnya hanya materi atau non materi? Dan pada saat saya menerima berkat yang daripada Tuhan, apa yang harus saya kerjakan? Ya, jadi kita akan sama-sama belajar merenungkan. Doakan biar firman Tuhan siang hari ini dapat tersampaikan dan itu dapat menggugah hati kita Bapak Ibu ya, dan kita bisa praktekkan dalam hidup kita. Ya, kalau kita baca dalam kitab Kejadian ya Bapak Ibu, kitab Kejadian pertama saat Tuhan menciptakan alam semesta, di dalamnya Tuhan menciptakan langit, bumi, dan juga yang ada di dalam isi bumi itu sendiri, ada tanah, air, juga ada tumbuh-tumbuhan, dan yang terakhir Tuhan menciptakan manusia. Nah, saat kita melihat satu garis penciptaan ini Bapak Ibu, mungkin kita bertanya, kenapa kok manusia diciptakan pada hari yang terakhir ya, tidak pada hari yang pertama? Sempat berpikir nggak Bapak Ibu, kenapa kok Tuhan menciptakan manusia pada hari yang terakhir, bukan pada hari yang pertama? Karena Tuhan harus menyiapkan segala sesuatu terlebih dahulu Bapak Ibu. Tempat tinggal, makanan, minuman, dan semua yang membuat manusia itu menjadi nyaman. Nah, setelah Tuhan menciptakan manusia itu atau Adam, Tuhan bilang, wah, kita seru nih kalau hanya Adam seorang diri nih. Dihadirkan seorang perempuan namanya Hawa. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di sini kita melihat satu hal. Kalau berbicara tentang berkat, itu berarti Allah menyiapkan segala sesuatu. Itu yang disebut dengan berkat jasmani sebenarnya. Berkat yang Allah berikan bagi manusia. Jadi tidak hanya berkat jasmani, ada berkat yang bersifat apa? Rohani juga Bapak Ibu. Kebutuhan manusia itu harus dipenuhi juga. Tidak cukup hanya kebutuhan materi kita Bapak Ibu. Harus kebutuhan rohani kita yang harus dipenuhi. Tuhan lihat ini. Wah, ini tidak cukup ya hanya Adam seorang diri. Padahal Tuhan berjalan bersama-sama dengan Adam. Dibawalah semua hewan atau binatang di hadapan Adam. Adam dia tidak cocok. Makanya datang karena Hawa. Jadi sini kita melihat satu hal yang tidak baik manusia seorang diri. Jadi dalam konteks bukan hanya pasangan ya Bapak Ibu. Kalau ada yang masih jomblo di sini jangan kecil hati ya. Karena konteksnya di sini bukan hanya pasangan Bapak Ibu. Jadi tidak baik manusia seorang diri dalam artian kita masih punya orang tua, kita masih punya kakak, masih punya adik. Jadi kalau kita masih merasa hidup sendirian, wah berarti kita masih sama dengan Adam pada mulanya ya Bapak Ibu. Jadi inilah berkat yang Allah siapkan bagi manusia pada saat itu. Nah, sepintas definisi tentang berkat Bapak Ibu ada KBBI, ada KUBI, dan juga ada Kamus Webster, ada beberapa definisi yang diberikan tentang berkat. Jadi tidak hanya yang bersifat makanan Bapak Ibu, ada yang bersifat non materi juga. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, saat Tuhan menciptakan manusia dan Tuhan memberikan berkat itu kepada manusia, mungkin terkonsep di pikiran kita saat ini, apa sih berkat sebenarnya ya? Apa yang ada di pikiran kita berkat saat ini? Atau apa yang ada di mindset kita kalau berbicara tentang berkat? Mungkin ada yang punya pemahaman, berkat mungkin punya rumah yang bagus, atau rumah yang mewah, punya mobil, atau punya uang yang banyak, atau mungkin sukses, atau mungkin gaji yang di atas UMR. Kita pikir berkat dengan seperti itu. Saya katakan iya Bapak Ibu. Karena tadi saya katakan berkat tidak hanya bersifat
yang non materi tapi yang materi juga ternyata. Jadi Alkitab tidak melarang manusia untuk memperoleh berkat. Karena kenapa? Konsep Tuhan menciptakan manusia untuk apa? Diberkati oleh Tuhan. Jadi pada saat kita memperoleh berkat, apa yang harus kita lakukan? Makanya kita sebutkan tema ketika berkat tidak berhenti di kita, apa yang harus kita lakukan? Jadi berkat adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada manusia. Itu ditegaskan di dalam Pengkhotbah 5 ayat yang ke-18. Di sana dikatakan, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Jadi kalau Bapak Ibu menerima berkat yang daripada Tuhan, silakan dinikmati, silakan. Tapi ingat, bukan hanya untuk diri kita sendiri juga untuk menikmati berkat itu. Masih ada orang-orang yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu. Nanti kita akan lihat lebih jauh apa sih sebenarnya konsep berkat yang dimaksud di sini. Beberapa tokoh Alkitab yang dikenal cukup kaya, ada Ayub, Salomo, ada juga yang lain. Bapak Ibu tahu Salomo dalam 1 tahun dia harus menerima emas dengan berat 666 talenta. 1 talenta beratnya itu 34 kg. Saya nggak tahu sekarang emas berapa 1 gram. Mungkin lebih banyak tahu ibu-ibu kali ya, atau para kaum hawa ya. Jadi bayangkan ya, kalau yang 666 talenta itu berarti kita bisa kalikan 34 kali 600 sekian, Bapak Ibu. Itu ada sekian 22,6 ton dalam 1 tahun. Berapa banyak uangnya itu ya, Bapak Ibu ya. Itu yang selalu memperoleh. Jadi Alkitab tidak melarang manusia untuk apa? Memperoleh berkat. Tidak masalah. Tapi satu hal lagi, pada saat kita memperoleh berkat itu, apa yang harus kita lakukan? Nah di Ulangan 28 ayat 1-2 dikatakan, saat kamu mau diberkati Tuhan, saat kamu memperoleh berkat itu, apa yang harus kamu kerjakan? Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan segala setiap perintahnya yang kusampaikan pada hari ini, dilanjutkan, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi ada dua kata di sini yang harus kita garis bawahi, Bapak Ibu. Pada saat kita mau mendengarkan suara Tuhan dan pada saat kita mau setia melakukan segala perintahnya, disitulah berkat yang Tuhan berikan bagi kita, Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak dengan setia melakukan perintah Tuhan, kita tidak dengar baik-baik firman yang disampaikan Allah atau setiap firman yang kita terima, ya apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Mungkin kita bisa menerima berkat tapi untuk diri kita sendiri, Bapak Ibu. Lebih masuk ke kita tidak pikir orang lain. Nah, kalau Bapak Ibu baca lebih lanjut lagi dalam 28 ayat 3-6 dari Ulangan, apa yang diberkati sebenarnya? Tempat tinggal, tempat pekerjaan, rumah, makanan, di mana saja kita diberkati oleh Tuhan. Ini janji firman Tuhan sebenarnya. Dan kalau Tuhan berjanji, itu berarti tidak sama dengan manusia ya. Manusia kalau berjanji hari ini, besok itu bisa berubah. Tuhan tidak. Janji Tuhan itu berlaku untuk selamanya. Jadi apa perintah Tuhan sebenarnya yang dimaksud di dalam kitab Ulangan ini? Beberapa Alkitab memberikan definisi perintah Tuhan yang paling utama dalam Alkitab adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi saat menerima berkat Tuhan, Bapak Ibu jangan nikmati sendiri. Masih ada orang-orang yang membutuhkan kita. Makanya dari awal saya katakan, tidak baik kalau manusia seorang diri. Tidak lengkap, Bapak Ibu. Kita harus memperhatikan orang-orang yang ada di sekitaran juga. Dan mungkin kita bertanya, kenapa kok manusia yang dipilih Tuhan untuk menjadikan partner tempat perpanjangan tangannya untuk mengelola, menjaga alam semesta atau ciptaan? Padahal kan masih ada hewan yang lain juga, Bapak Ibu, yang DNA-nya yang mirip dengan manusia. 89% sampai 99% simpanse DNA-nya sama dengan manusia. Tapi kenapa manusia yang dipilih? Kita bertanya nggak hal itu, Bapak Ibu? Karena kenapa? Saya beritahu satu hal. Manusia adalah gambar dan rupanya Tuhan. Relasi, kuasa, karakter, atau sifat-sifat Allah atau roh Allah hanya bisa berdiam di dalam diri manusia, di dalam diri saya dan juga dalam diri Bapak Ibu. Roh Allah berdiam di situ. Roh Allah tidak berdiam di dalam kambing, Bapak Ibu. Dia berdiam di dalam manusia. Jadi pada saat saya menyadari saya adalah gambar dan rupanya Tuhan, berarti sesama saya juga adalah gambar dan rupa Tuhan. Yang harus saya perlakukan mereka dengan sebagai apa? Sebagai manusia. Adakah orang-orang yang melakukan sesamanya seperti apa? Seperti binatang, Bapak Ibu. Padahal itu adalah ciptaan Tuhan yang juga sama dengan diri kita sendiri. Jadi hari ini firman ingin mengajak kita supaya apa? Sebagai gambar dan rupa Tuhan, saat saya diberkati Tuhan, apa yang harus saya kerjakan? Jadi Allah menjadikan manusia sebagai partnernya
perintah untuk menaklukkan, untuk berkuasa, itu berarti ada satu responsibility kita, ada tanggung jawab besar kita yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena firman juga berkata, apa yang kita lakukan itu yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi ini adalah berkat yang harus kita kerjakan, Bapak Ibu, yang harus kita lakukan. Kita bisa berbagi dengan orang lain. Jadi konsep Allah memberkati manusia itu apa? Menjadi berkat untuk orang lain. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau manusia diberi perintah untuk menjaga, mengelola atau berkuasa atas alam ciptaan atau setiap berkat-berkat yang Tuhan percayakan, berarti kita bisa mengelola, kita bisa mengatur keuangan dan juga apa yang kita punya di dalam hidup kita. Bapak Ibu bisa tahu uang itu tidak jahat. Yang jahat bagaimana manusia mengelolanya dengan cara yang salah. Ya, 1 Timotius 6 ayat 10 memberikan penjelasan yang cukup jelas. Akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Uang tidak jahat, Bapak Ibu. Cinta yang berlebihan terhadap uang, yang mementingkan diri sendiri, itulah kejahatan sebenarnya. Nah, seseorang dalam tulisannya dikatakan bahwa orang kaya adalah orang yang mampu mengontrol dan menguasai uang untuk digunakan. Sedangkan orang miskin adalah orang yang dikontrol oleh uang, Bapak Ibu. Jadi jangan berpikir kita punya segala sesuatu dan kita itu kaya di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Jadi pada saat kita memiliki segala sesuatu dan kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan, itulah berkat yang sesungguhnya, Bapak Ibu. Makanya Amsal 3 ayat 9 katakan, muliakanlah Tuhan Allahmu dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Saya tidak tahu Bapak Ibu pada saat masuk pertama kali kerja di tempat ini, sisipkan nggak untuk Tuhan? Kita berpikir tidak untuk Tuhan, atau ya untuk kepentingan kita dulu, baru kita kasih untuk Tuhan. Itu menjadi pertemuan kita. Jadi Tuhan memberkati saya dan juga Bapak Ibu untuk apa? Menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Itu ya. Tuhan memberkati kita untuk apa? Menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Itu sebabnya kita diciptakan dari tanah, bukan dari lumpur lapindo, Bapak Ibu, atau bukan dari batu. Ya, tapi kita diciptakan dari tanah. Karena kenapa? Tanah mengandung unsur-unsur kehidupan. Mana ada batu mengandung unsur kehidupan? Tidak ada, Bapak Ibu. Ada sini yang tanam singkong atau ubi atau talas di atas batu, Bapak Ibu. Saya pikir tidak ada ya, Bapak Ibu ya. Kita tanam semua di dalam tanah. Jadi saat tanah dipilih Tuhan untuk apa? Sebagai unsur-unsur yang memberikan kehidupan, berarti manusia diberikan apa? Hati dan akal sehat untuk apa? Menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Nah, hari ini menjadi dasar pertemuan kita adalah kisah Abraham di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Kita bisa lihat di dalam ini ya. Pasal 1 sampai 3 Bapak Ibu bisa baca di sana. Kejadian. Mungkin ada di slide ya. Oh ya, di sini ya. Ayo dalam hitungan yang ketiga kita baca sama-sama ya. 1, 3. Ya, ini adalah janji Tuhan kepada Abraham. Jadi ketika berkat tidak berhenti di kita, ya kita belajar dari tokoh Abraham. Jadi ada beberapa rangkaian janji Allah yang diberikan kepada Abraham. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi ketika berkat tidak berhenti di kita, apa yang harus kita kerjakan, Bapak Ibu? Dan apa yang harus kita pikirkan? Yang pertama, kita dipilih untuk apa? Menjadi berkat sebenarnya. Bapak Ibu bisa lihat di dalam pasal ayat yang ke-1 tadi ya. Sebenarnya dari pasal 1 sampai yang ke-6 ya, ke-9 di dalam Kejadian 12. Jadi ini dimulai dari kisah pada saat Abraham dipanggil oleh Tuhan. Jadi saat Abraham dipanggil Tuhan, namanya belum Abraham, tapi Abram. Karena dia adalah orang Kasdim. Nah, saat Tuhan berfirman kepada Abraham, pergilah dari sanak saudaramu, dari negerimu dan dari rumah bapamu. Ini bukan lagi Abraham Ur Kasdim yang Bapak Ibu. Tapi pada saat dia ada di Haran. Haran itu berarti letaknya di antara Ur Kasdim, Haran, Kanaan. Jadi ini mereka berarti tinggal, Bapak Ibu. Nah, pada saat Abraham, Tuhan berfirman kepadanya untuk meninggalkan sanak saudaranya atau untuk pergi dari rumah bapaknya. Ini berarti bukan maunya Abraham, Bapak Ibu. Tapi ini adalah inisiatif Tuhan memilih Abraham. Abraham dipilih sebagai perpanjangan tangannya Allah untuk apa? Menjadi berkat di tengah-tengah dunia. Makanya tadi katakan, olehmu
semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Nah, menjadi pertanyaan kita lagi, kenapa kok Abraham yang dipilih? Bukan tak banyak orang pada saat itu. Ada Sarah, ada Lot, atau ada orang-orang lain yang ada di dalam rumahnya. Apakah karena Abraham orangnya saleh, dia kudus, atau karena dia suci? No. Abraham seorang penyembah berhala, Bapak Ibu. Bahkan dia pernah berbohong 2 kali kepada Raja Mesir dan juga kepada Raja Abimelek. Ini Abraham, tapi kok dipilih Tuhan? Siapa lagi? Yakub seorang penipu, Musa seorang pembunuh, Daud seorang pezina, Nuh hidup di tengah-tengah kebejatan manusia, tapi kok dipilih Allah? Kenapa kok dipilih Allah? Kalau kita lihat lagi dalam perjanjian baru, Yesus memilih para murid, apakah latar belakang hidup mereka baik-baik, Bapak Ibu? Tidak. Yudas pengkhianat. Petrus seorang penyangkal sebenarnya. Terus ada Yakobus dan Yohanes, anak Zebedeus, mereka orang-orang yang haus akan jabatan sebenarnya, dan sebagainya. Tapi dalam Yohanes 15 ayat 16, di sana dikatakan dengan jelas bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Jadi Allah memilih manusia untuk apa? Pergi dan menghasilkan buah. Nah, Bapak Ibu, ini satu perkenalan buat kita ya. Mungkin kita sering memahami dua kata promise dan covenant. Kita pikir promise dan covenant itu dua kata yang sama, berbeda, Bapak Ibu. Promise, saya dengan Bapak Ibu kita buat janji, dua belah pihak buat janji. Atau saya dengan Pak Hans kita buat janji. Nanti kita akan buat satu agenda, dan agenda itu kita bisa bagikan kepada orang lain. Dua-dua sama-sama setuju. Itu promise. Tapi kalau covenant, Bapak Ibu, Allah sendiri yang buat janji kepada Abraham. Tidak ada partisipasi Abraham di sana. Abraham tidak berkontribusi di dalam covenant Allah. Bahkan kalau Bapak Ibu baca di dalam Kejadian 15 ayat 12 sampai 18, saat Allah memberikan janji kepada Abraham dalam keadaan apa, Bapak Ibu? Dalam keadaan tidur. Janji-janji yang diberikan kepada Abraham itu bukan karena Abraham berpartisipasi di dalam kehendak Allah, no. Tapi Allah sendiri yang berinisiatif dalam kehendak bebasnya Allah, dia memilih Abraham. Jadi Bapak Ibu dan saya dipilih Tuhan untuk menjadi berkat buat orang lain. Itu berarti bukan kita orang baik, Bapak Ibu, tapi dia Allah yang baik, makanya dia memilih kita. Jadi jangan menganggap kita lebih baik dari orang lain. Allah yang baik yang memilih kita, maka kita dilayakkan untuk datang di hadapan Tuhan. Anugerah yang melayakkan kita. Inisiatif Allah yang membuat kita layak di hadapan Dia. Dan mungkin kita berpikir, kalau saya dipilih berarti yang lain tertolak dong. No, Bapak Ibu. Saya dan saudara dipilih untuk apa? Menolong mereka yang merasa tertolak dalam keluarga atau dalam lingkungan. Kita dipilih bukan yang lain tertolak, tapi kita menolong mereka yang merasa tertolak. Itu sebenarnya yang firman Tuhan sampaikan kepada Abraham. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi dalam satu relasi perjanjian antara Allah dan Abraham. Jadi Allah memberitakan kepada Abraham supaya pergi, tinggalkan semua kebiasaan lamamu, mementingkan diri sendiri, asik sendiri, atau untuk apa lagi? Yang lebih kepada diri sendiri tinggalkan, karena kamu dipilih untuk apa? Menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, pada saat berkat tidak berhenti di kita, itu berarti kita diberkati untuk apa? Menjadi berkat bagi orang lain. Jadi Allah sudah berkat, memanggil Abraham, memberkati Abraham untuk apa? Menjadi berkat bagi orang lain. Nah, ini sepintas saja Bapak Ibu, yang berkat di sini berarti sesuatu yang memberi hidup sebenarnya. Sesuatu yang memberikan hidup, jadi bukan hanya dalam bentuk materi ya Bapak Ibu ya. Berkat di sini adalah secara etimologi itu berarti memberikan kelimpahan. Allah memberi kuasa kepada manusia. Itu adalah berkat sebenarnya. Ya Bapak Ibu saja di sini ya. Jadi Allah memberikan kemakmuran kepada manusia. Itu berarti saat Abraham dipanggil dan diberkati, Abraham harus menyatakan apa? Kemakmuran bagi orang-orang di mana dia ada. Jangan kita ada dalam satu komunitas malah kita jadi batu sandungan di tempat itu lagi. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Justru kita harus hadir di tempat itu menjadi apa? Menjadi berkat untuk komunitas itu. Ada di sini yang menjadi batu sandungan bagi sesama. Saya pikir tidak ada ya Bapak Ibu ya. Kita saling mengasihi satu sama lain. Kita saling membangun, saling menguatkan dalam iman. Jadi kalau Allah memberkati kita, berarti kita menjadi berkat bagi orang lain. Jadi Bapak Ibu, sifat diberkati Allah sifatnya bukan akumulatif, tapi sifatnya apa? Transmisi. Kita salurkan kepada orang lain, bukan diam dalam diri sendiri. Bapak Ibu bisa ini ya, mungkin pernah baca kisah tentang apa?
Danau Galilea dan Laut Mati ya. Kita mungkin pernah baca ya sepintas ya. Nah ini ada dua gambar di sini, Danau Galilea dan Laut Mati. Nah ini ada perbedaan dampak yang cukup signifikan ya Bapak Ibu. Danau Galilea dan Laut Mati itu menerima sumber air dari sumber yang sama, dari Sungai Yordan. Dua-duanya menerima sumber yang sama dari Sungai Yordan. Tapi kenapa di Laut Mati tidak ada kehidupan Bapak Ibu? Malah di Danau Galilea ada kehidupan. Mungkin kita berpikir, kita bertanya, kok bisa ya? Makanya kadar garamnya cukup tinggi juga ya. Nah, karena perbedaannya di sini Bapak Ibu. Danau Galilea saat menerima air dari Sungai Yordan, dia salurkan kepada aliran-aliran yang ada di sekitaran situ, di Palestina dan juga ke Jordania. Sedangkan Laut Mati, dia simpan untuk dirinya sendiri. Makanya kadar garamnya tinggi. Tidak ada kehidupan di dalam Laut Mati Bapak Ibu. Makanya namanya Laut Mati. Tidak ada kehidupan. Jadi Bapak Ibu, prinsip Alkitab adalah kita itu memberi. Bapak Ibu bisa colek samping kiri kanan dan katakan jalan pelit, mau bakar apa mengatakan. Ya jadi bisa colek samping kiri kanan supaya katakan jangan pelit Bapak Ibu. Karena kita akan jadi garam nanti, kayak Laut Mati ini. Kisah Rasul 20 ayat 35 katakan di sana dengan jelas, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itu prinsip Alkitab. Prinsip Alkitab itu kita memberi bukan menerima. Jadi jangan puas dengan diri sendiri Bapak Ibu. Berkat itu harus salurkan kepada orang lain. Sesuatu yang hidup itu kan harus berpindah tempat ya. Dia tidak hanya diam, dia harus bergerak. Jadi kalau berkat hanya berdiam di kita ya berarti mati, gak hidup. Untuk hidup apa ya? Kita harus salurkan kepada yang lain. Mungkin ada yang berpikir kalau saya tidak punya berkat materi apa yang saya bagikan. Satu buku yang cukup menarik ditulis oleh 33 penulis atau 50 komunitas. Mereka memberikan satu definisi bahwa berkat yang bersifat non materi itu berarti apa? Ada perhatian, ada kasih sayang, ada motivasi dan ada yang lainnya. Saya tambahkan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ketenangan batin, kebahagiaan, kebebasan dan kemakmuran. Ini yang harus kita bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi di dalam Amsal 11 ayat 24 sampai 25 sana juga dikatakan siapa banyak memberi berkat diberi limpahan. Siapa memberi minum dia sendiri akan diberi minum. Jadi prinsip Alkitab adalah memberi, bukan menerima Bapak Ibu. Karena pada saat kita memberi berarti Allah mencurahkan berkat-berkatnya. Allah memang akan memberkati orang yang pelit Bapak Ibu. Allah memberkati orang yang suka memberi. Kalau orang yang pelit, ya mungkin jadi pertanyaan juga buat orang yang mau memberi berkat itu ya. Dan 1 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil yaitu memperoleh berkat. Jadi itu Bapak Ibu. Dan poin yang ketiga pada saat kita diberkati Tuhan, apa yang harus kita kerjakan? Kita harus punya ketaatan tanpa kepentingan pribadi. Harus taat dengan panggilan Tuhan tanpa agenda pribadi kita. Abraham dipanggil dan dia pergi bukan hanya sendiri Bapak Ibu. Dia ajak Lot, dia ajak orang-orang yang ada di rumahnya pada saat mereka memperoleh di haram. Ini berarti Abraham tidak mementingkan diri sendiri. Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi saudara saya dipanggil Tuhan bukan untuk mementingkan diri kita sendiri, tapi kita memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar. Bapak Ibu mungkin ikuti kemarin ya di NTT 2 atau 3 hari kemarin, seorang siswa yang gantung diri itu ya, SD lagi. Masih SD Bapak Ibu. Tapi kok dia bisa gantung diri? Padahal dengan uang yang mungkin hanya jumlahnya 10 atau 20 ribu ya. Dia bisa beli buku ataupun mungkin beli pulpen. Nah saya bertanya-tanya kok orang-orang yang ada sekitaran di situ di mana sebenarnya? Siapa mereka? Ya orang-orang percaya. Ini yang menjadi pertanyaan kita sebenarnya. Dan ini cukup menampar juga sebenarnya buat kita semua ya. Terlebih khusus buat saya pribadi sebenarnya. Jangan sampai karena kita asik dengan diri kita sendiri, saudara kita, tetangga kita, anak-anak kita mati kelaparan Bapak Ibu. Ya, jadi dia menjadi pertolongan kita. Jadi apa yang harus kita lakukan pada saat kita mengikuti Tuhan? Di dalam Yohanes 17, Yohanes 1 Yohanes 3 ayat 17. Ini yang menjadi pertolongan kita Bapak Ibu. Saat kita menahan berkat terhadap sesama, itu berarti kita menghalangi anugerah Allah masuk dalam hidup kita. Sekali lagi saya ulangi, saat kita menahan berkat terhadap sesama, sama artinya kita menghalangi anugerah Allah masuk dalam hidup kita. Itu yang menjadi pertolongan kita. Makanya dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 17. Mari kita baca bersama-sama dalam kutipan yang ketiga 1-3.
Ya, jadi ketika berkat tidak berhenti di kita, itu berarti kita salurkan kepada orang lain. Dan yang terakhir, untuk menutup firman ini, saat kita memperoleh berkat, apa yang harus kita lakukan? Ingat memberi berkat. Jangan lupa Tuhan, ataupun jangan lupa diri Bapak Ibu. Kadang orang diberkati Tuhan, lupa Tuhan, bahkan juga lupa diri. Jadi Abraham dipanggil Tuhan, Abraham tidak lupa akan berkat-berkat yang Tuhan berikan, tapi dia ingat dengan Tuhan. Dia membangun mesbah, dia memanggil nama Tuhan, dan dia berseru kepada Tuhan. Pengkhotbah 12 ayat 1, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Jadi Bapak Ibu, berkat itu bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana relasi dan kesaksian antara Allah dan sesama. Jadi biarlah kita menjadi berkat bagi sesama, dan biarlah kita terus menyalurkan apa yang Tuhan berikan bagi kita, kita berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Bapa untuk kami bisa memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan, ataupun untuk memuliakan nama Tuhan dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Dan biarlah apapun yang kami peroleh saat ini, biarlah semuanya kami kembalikan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saya kembalikan kepada. Ya, amin. Terima kasih untuk namanya Bapak Pendeta Risto Jabu. Tuhan yang pakai lebih dahsyat dimanapun Pak Risto Jabu Tuhan tempatkan. Amin. Saat ini kita akan melihat pengumuman pada Mesa Center pada hari ini. Next, perayaan Ekaristi Misa Rabu Abu dilayani oleh Romo Yohanes Kartiba PR, Sekretaris Komisi Katetik KWI di MCH, tanggal 18 Februari pukul 12 sampai 13 WIB. Selanjutnya minggu selanjutnya di tanggal 7 Jumat 20 Februari 2025 akan dilayani oleh PS Christopher Tapihero. Lokasinya di MNC Conference Hall, pukulnya sama 12 sampai 13 WIB. Jumat terakhir di tanggal 27 Februari, tempatnya masih sama di MNC Conference Hall dengan waktu yang sama. Bicaranya oleh PS Sandy Sojak. Selanjutnya, ya doa Senin tetap ada, Senin depan tanggal 16 Februari 2026 oleh PIC-nya Bang Pahans. Ya, ini ada QR form doa untuk Bapak Ibu yang mau didoakan, ada pergumulan yang mau sama-sama didoakan, boleh di QR untuk form doanya yang ada tertera di layar. Ya, ini adalah laporan tes PDMC Center per hari ini tanggal 13 Februari dengan sisa saldo yang ada di depan. PDMC Center masih tetap, kita masih membutuhkan singer, bukan membutuhkan, kita mau sama-sama melayani sebagai singer, usher, multimedia untuk PIC-nya ada tertera di layar. Ini adalah sosial media PDMC Center, ada Instagramnya PD_MNC Center, atau YouTube-nya. Setiap rangkaian ibadah setiap hari Jumat itu ada di YouTube PDMC Center. Nanti Bapak Ibu Saudara boleh cek sosial medianya melalui Instagram ataupun YouTube PDMC Center. Next, saya terima kasih teman-teman media. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum persembahan kita akan doa yang akan dipimpin oleh Amos. Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk setiap berkat-berkat-Mu Tuhan Yesus dalam hidup kami Tuhan. Dan sekali kami mengembalikan berkat Tuhan Yesus sebagai berkat-Mu Tuhan Yesus, kiranya Tuhan boleh berguna Tuhan, boleh buat pekerjaan di tempat ini Tuhan. Memberkati juga Tuhan untuk bendahara yang mengelolanya Tuhan. Memberkati Tuhan, hanya akan memberi Tuhan yang maupun juga Tuhan berkat memberi Bapa. Hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat memberi Tuhan Yesus memberkati. Segala
jemaat Persekutuan Doa dan pengurus PDM MNC dan juga perusahaan MNC Group, manajemen, pimpinan dan semua karyawan, Bapak Hari Tanus Utitjo dan keluarga, juga untuk bangsa dan negara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati kami. Kami berdoa untuk jemaat Persekutuan Doa dan pengurus PDM Sensnet. Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati. Mereka sudah membentuk Persekutuan Doa ini. Biar apapun yang mereka kerjakan, ada hikmat, dewa-dewa yang daripada Tuhan, Tuhan nyatakan. Biar semua itu dapat berjalan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Rekan-rekan yang sudah ambil bagian di dalamnya, Tuhan berkati dalam pekerjaan mereka, dalam pergumulan mereka, rencana ke depan, biar semua terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk perusahaan MNC Group. Tuhan berkati, biarlah ini juga menjadi perpanjangan tangan Tuhan pada saat mereka hadir di tengah-tengah kota ini. Kami berdoa untuk setiap manajemen, pimpinan dan semua karyawan, beri mereka kesatuan hati yang sama-sama memikirkan perusahaan ini, Tuhan. Biarlah tidak ada kepentingan untuk ego sendiri, tapi biarlah mereka semua saling bergandengan tangan untuk sama-sama dapat memajukan perusahaan yang ada di tempat ini. Kami bersyukur untuk setiap kasih setia yang Tuhan menyatakan dalam para manajemen atau pimpinan dan semua karyawan yang ada di tempat ini. Kami juga berdoa untuk keluarga Pak Hari, atau terlebih khusus Pak Hari sendiri. Dimanapun beliau berada, Tuhan, biarlah tangan kasih setia Tuhan, anugerah yang daripada Tuhan, menyertai, menjaga, melindungi, berkat kesehatan, kekuatan Tuhan tambah-tambahkan untuk beliau, juga untuk anak istri, ataupun keluarga yang lain, Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapak untuk anugerah. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia di tempat ini, Tuhan. Kami yang hidup, kami tinggal, kami bekerja, kami berdoa untuk para pemerintah yang ada di tempat ini, Tuhan, di bangsa kami. Beri mereka hati yang takut akan Tuhan. Para elit yang duduk di bangku pemerintahan, biar mereka tidak mementingkan diri sendiri, Tuhan, tetapi melihat ada begitu banyak masyarakat Indonesia yang masih hidup dalam kemiskinan. Beri mereka hati yang takut akan Tuhan, terlebih khusus para pemimpin kami. Kalau ada hal yang mereka berbuat yang bukan daripada Tuhan, korupsi atau melakukan ketidakadilan, Tuhan tegur dengan cara Tuhan. Karena kami percaya di saat Tuhan menyertai bangsa kami ini, setiap masyarakat akan hidup dalam sejahtera, Tuhan. Tetapi masih ada oknum-oknum yang mementingkan diri sendiri. Untuk itu Tuhan kami berdoa berbelas kasih untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Makasih Bapak. Kami menyerahkan seluruh pergumulan, doa-doa kami di hadapan Tuhan, dan biar Tuhan jawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Kami sebentar akan mengakhiri persekutuan ini. Mungkin akan kembali bekerja, atau mungkin kami akan kembali ke rumah. Biar tangan kasih setia Tuhan yang terus menyertai kami. Bapak Ibu, kita arahkan hati dan pikiran kita, dan kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa kita, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan pemeliharaan dari Allah Roh Kudus terus menjaga menyertai kami hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara yang sudah hadir. Sampai berjumpa di Jumat yang akan datang. Selamat kembali bekerja. Tuhan Yesus memberkati.